Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari yang cerah ini kita dapat berkumpul, dalam arti dapat untuk melaksanakan memenuhi pelajaran online daripada semester ganjil pada tahun pelajaran di tahun pelajaran bulan Juli ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, juga kepada para sahabat-sahabat beliau, juga kepada para pengikut beliau sepanjang zaman. Pada pelajaran kali ini kita mempelajari salah satu daripada rukun sembahyang, yaitu pelajaran tentang penjelasan tata cara membaca surah Al-Fatihah, terutama di dalam sembahyang. Yang pertama, syarat-syarat untuk membaca Fatihah yaitu: 1. Memperdengarkan akan dirinya jika ia baik pendengaran dan tidak ada guru atau petir atau guntur. Jadi ini wajib ketika kita membaca surah Al-Fatihah, itu wajib didengar oleh telinga kita, dari huruf yang pertama sampai huruf yang terakhir. Yang dimaksud huruf pertama di sini yaitu mulai huruf ba, ya, huruf ba pada ayat Bismillahirrahmanirrahim. Karena menurut qiraat yang menghafaz, membaca surah Al-Fatihah ini wajib membacanya pada ayat yang pertama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim atau basmalah, huruf ba dan huruf terakhir sampai waladhdallin. Itu setiap huruf-huruf itu wajib didengar oleh telinga kita jika tidak ada guru. Nah, kemudian syarat yang kedua, tertib, artinya menurut nazam yang dikenal. Yang ketiga, mu'allad, artinya tidak ada perceraian yang lama antara ayat-ayat Fatihah. Yang dimaksud mu'allad di sini, jangan sampai antara satu ayat dengan ayat yang lain itu tertahan atau tercerai atau terpisah. Yang dimaksud terpisah ini lamanya, yakni tidak boleh melebihi daripada satu nafas, keluar dan masuk nafas, masuk atau dan keluar nafas, itu tidak boleh melebihi daripada keluar masuk nafas itu. Jadi disambung terus. Yang keempat, memelihara huruf-hurufnya, tasydid-tasydidnya dan makhrajnya. Nah, dalam hal ini tasydid itu di dalam surah Al-Fatihah itu ada 14 tasydid, ya. Ada 14 tasydid, itu wajib dipelihara, wajib benar-benar ditasydidkan. Kemudian yang kelima, jangan ada salah baris yang merubah makna. Yang keenam, jangan membaca dengan qiraat yang jarang dipakai serta merubah makna. Dalam hal ini yang sering kita pakai untuk Indonesia, kita memakai qiraat Imam Hafaz, ya.
Kemudian yang ketujuh, jangan mengganti satu lafaz dengan lafaz yang lain. Yang kedelapan, membaca sekalian ayat Fatihah termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semuanya ada 7 ayat. Ayat yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kesembilan, membacanya dengan bahasa Arab. Tidak boleh terjemahannya. Yang ke-10, membacanya di waktu berdiri bagi yang kuasa berdiri. Membaca Fatihah ini tiap rakaat kecuali rakaat masbuk. Ini biasanya kita ketika masbuk kita tidak sempat membaca Fatihah. Nah, ini akan ditanggung oleh imam. Itu dapat hitungan rakaat. Siapa yang jahil Fatihah dan uzur di sini maksudnya ada halangan. Belajar karena gurunya tiada ada, dan bagus yang lainnya wajib atasnya 7 ayat. Kalau ini tiada dapat, hendaklah ia mendatangkan dengan zikir, diganti dengan zikir yang hurufnya tidak kurang dari huruf Fatihah. Nah, inilah syarat-syarat untuk membaca surah Al-Fatihah, ada 10 tadi. Kemudian sunat sebelum membaca Fatihah itu kita membaca isti'adzah, yaitu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baik pada rakaat pertama, kemudian pada rakaat kedua, kemudian pada rakaat ketiga, kemudian juga pada rakaat keempat. Nah, pada rakaat pertama untuk membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini hukumnya adalah lebih muakkad daripada rakaat pertama, daripada rakaat kedua. Kemudian rakaat kedua itu lebih muakkad daripada rakaat yang ketiga. Kemudian rakaat yang ketiga itu lebih muakkad daripada rakaat yang keempat. Itu sunat sebelum kita memulai membaca Fatihah, membaca ta'awudz dulu, isti'adzah, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lalu membaca ayat Fatihah seterusnya, yakni Bismillahirrahmanirrahim hingga selesai. Nah, kalau sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, disunatkan mengucap amin. Amin. Ini membaca amin ini ada 3 cara. Pertama, hamzahnya dipanjangkan amin. Yang kedua, dibaca hamzahnya dibaca pendek, amin, pendek. Yang ketiga, mimnya ditasydidkan, amin. Jadi ada 3 cara untuk mengucap bacaan amin, disunatkan. Namun yang paling afdol adalah cara yang sering kita pakai di Indonesia, yaitu membacanya dengan yang pertama tadi, yaitu amin. Hendaklah membaca, sebelum membaca amin, imam disunatkan membaca Rabbighfirli bagi imam. Jadi sesudah mengucap lafaz yang terakhir dari ayat yang terakhir, waladdallin Rabbighfirli, jadi lalu amin. Nah, makmum tidak disunatkan membaca Rabbighfirli, hanya imam saja. Hendaklah makmum mengucapkan lafaz amin itu
berbarengan dengan imam. Jadi jangan mendahului imam. Jadi begitu imam A, nah baru makmum A berbarengan. Baimbai bahasa Banjar. Nah, itu yang utama daripada yang sunat-sunatnya membaca surah Al-Fatihah tadi. Sekian pelajaran tentang penjelasan surah Al-Fatihah, terutama di dalam sembahyang. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di lewat WA. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.